Oke, selamat siang, sore, malam untuk teman-teman serta Bapak dosen. Perkenalkan nama saya Mahasiswa Mahu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan memberikan sedikit pemahaman tentang materi tree atau pohon. Kita langsung saja. Yang pertama, definisi tree adalah struktur data hierarki yang terdiri dari akar atau root dengan simpul-simpul node yang terhubung untuk membentuk cabang. Setiap node biasanya memiliki anak kecuali daun yang tidak mempunyai anak. Uh, Pohon dapat bersifat statik dan dinamik. Kalau statik itu dia bersifat tetap, sedangkan dinamik itu dia dapat berubah saat program berjalan karena penambahan atau penghapusan dari node. Kemudian pohon biasanya digunakan untuk mewakili hubungan hierarki seperti silsilah keluarga, struktur organisasi, atau folder komputer. Representasinya itu biasa menggunakan array atau pointer. Oke, istilah di sini ada istilah dasar. Teman-teman boleh lihat istilah dasar dari materi tree atau pohon ini adalah yang pertama ada pointer atau cabang ke cabang berikutnya, akar simpul paling atas atau bagian awal pohon. Kemudian ada induk atau parent, itu simpul yang memiliki cabang atau anak, dan anak atau child itu simpul yang berasal dari induk tertentu. Siblings atau saudara itu simpul-simpul dengan induk yang sama. Daun yaitu simpul paling bawah atau tidak mempunyai anak. Sedangkan not internal yaitu simpul yang mempunyai anak. Kemudian ada subtree, itu adalah bagian dari tree atau pohon juga merupakan pohon kecil. Setelah itu ada age atau hubungan antara parent dan anak atau orang tua dan anak. Kemudian ada level atau tingkatan yaitu jarak dari akar ke simpul tertentu. Eh, Kemudian ada kedalaman yaitu atau deep, itu level tertinggi dari simpul di dalam sebuah pohon. Yang terakhir ada derajat yaitu jumlah anak dari suatu simpul. Teman-teman boleh lihat pada gambar yang di sebelah. Yang paling atas itu tingkatannya 0, yang kedua di bagian B dan C itu tingkatan 1, DE, FG, dan FGR itu tingkatan 2, dan yang terakhir IJ itu adalah tingkatan 3, yaitu contoh sebuah pohon beserta tingkatannya. Oke, kita mulai ke cara penulisan struktur tree. Ada 3. Yang pertama itu ada diagram pohon. Teman-teman boleh lihat sendiri di bagian bawah, ada di situ A, kemudian anak dari A ada B dan C, kemudian anak dari B ada D dan E, kemudian anak dari E itu ada I dan J, kemudian anak dari C itu ada F dan G, kemudian anak dari C adalah F, G, dan H. Oke, kita sekarang buat notasi dalam kurung atau notasi kurung. Kita lihat di sini A itu buka kurung B karena dia punya anak B. Kemudian anak dari B itu ada D dan E. Kemudian anak dari E itu I dan J. Setelah itu double tutup kurung. Koma, kita lanjut ke yang C. C itu dia punya anak cuma 3. Ada F, G, dan H. Oke, kita buat contoh tingkatannya tuh seperti gambar di sebelah. Teman-teman boleh lihat. Yang pertama ada A. A itu dia punya anak ada B. Kemudian anak dari B itu ada D dan F. Dia berpindah kolom lagi ke sebelah. Anak dari F itu ada I dan J. Kemudian kembali ke C. C sederetan dengan kolom dari B. Yaitu anak dari C itu ada F, G, dan H. Dia sederetan dengan kolom daripada anak dari B yaitu D dan F. Kemudian ada kamus tree. Teman-teman boleh lihat kamus tree di sini uh, ada A, kemudian anak dari A itu ada B dan C. Setelah anak dari B ada D dan E, dan anak dari C ada F dan G. Oke, kita ke bagian sebelah di mana teman-teman boleh lihat ada kotak di tengah yang berisikan A, kemudian di bawahnya ada 100, itu adalah node atau data. Kemudian di bagian paling kiri itu ada penyimpanan alamat pointer anak kiri. Sedangkan yang bagian kanan itu adalah penyimpanan ke alamat pointer anak kanan. Oke, kita mulai. Yang pertama tuh ada node atau data A 100, B 200, C 300, D 400, E 500, F 600, dan G 700. Oke, dibuat di sini seperti contoh yang di sebelah, di mana
dia tidak langsung arah panahnya atau pointernya itu tidak mengarah langsung ke A, tapi dia ke sudut kiri dan sudut kanan, di mana itu merupakan penyimpanan atau penurunan alamat dari anak kiri dan anak kanan. Kemudian A itu dia turun ke nilai B 200 dan C 300. Setelah itu B dia turun ke nilai D dan E ada 400 dan 300. Kemudian C itu dia turun ke F dan G ada nilai ada not atau data 600 dan 700. Operasi dasar tree. Di sini ada create itu membuat pohon baru atau pohon binar baru yang masih kosong itu kita buat baru. Kemudian empty itu mengecek apakah pohon itu dia benar-benar kosong. Kemudian insert itu menyisipkan simpul atau not baru atau tambahkan. Sedangkan delete itu menghapus. Kemudian ada info yaitu menampilkan isi simpul tertentu, dan triple yang keenam itu ada triple star menelusuri seluruh simpul seperti simpul yaitu pre-order, order, dan post-order. Oke, kita masuk ke yang pertama. Ada di mana uh, pohon binary terurut atau binary search tree atau yang biasa disebut dengan BST, di mana pohon binary terurut adalah pohon di mana anak kiri lebih kecil daripada induk, sedangkan anak kanan itu dia lebih besar daripada induk atau parent. Kemudian kita lihat pada contoh di sebelah di langkah-langkah pembuatannya, kita masukkan dulu data. Ada dua data yang saya punya di sini, ada 12, 12, 22, 8, 12, 22, 8, 10, 9, 20, 4, 2, dan 6. Setelah itu, teman-teman boleh lihat di situ langkah yang pertama kita create dulu, membuat pohon kosong. Setelah itu insert 12, eh, atau akar paling pertama adalah 12, kemudian insert yang kedua itu 22. P atau kita tambahkan 22 karena 22 dia lebih besar daripada 12, maka dia ditambah di kanan. Intinya setiap nilai atau not atau data yang bernilai besar itu dia ditaruh di sebelah kanan. Sedangkan yang lebih kecil itu dia ditaruh ke sebelah kiri. Oke, teman-teman lihat di sini boleh ada hasil akarnya. Kita lihat dari nilai-nilai yang tadi saya pakai atau data-data yang saya pakai tadi itu 12, kemudian 8 paling kecil jadi dia di sebelah kiri. Kemudian setelah itu sebelah kiri, kemudian ada anak 22 itu dia lebih besar makanya dia di sebelah kanan. Kemudian ada 4 dia lebih besar dari uh, ada 4 dan 10 dia lebih besar dari 19 makanya dia ditaruh di sebelah bagian kiri. Anak dari 8 setelah itu 22, anak dari 22 ada 19, kemudian anak dari 4 itu ada 2 dan 6, anak dari 10 ada 9, dan anak dari 6 itu ada 20. Oke. Yang kedua, ada penelusuran pohon binary atau traversal adalah proses pengunjungan setiap simpul atau not sekali saja secara sistematis untuk membaca dan mencetak isi simpul. Oke, di sini ada 4 cara, teman-teman boleh lihat 4 caranya, yaitu yang pertama pre-order. Jadi itu di sini dia biasanya tuh kalau pre-order itu eh, kita kunjungi dari akar terlebih dahulu. Setelah kita kunjungi dari akar, kita ke anak kiri, kemudian ke anak kanan. Setelah itu, dia menggunakan rumus SLR, yaitu simple left right. Dan contoh urutannya boleh teman-teman lihat, di situ ada A, B, D, E, C, F, I, K, dan J. Kemudian itu biasa disebut dengan prefix. Kemudian in order, in order itu kunjungan dari anak kiri dulu, kemudian ke akar, lalu ke anak kanan. Jadi dia pakai rumus tuh left simple right. Jadi urutan contoh urutannya tuh DE ke duluan, habis itu BA, KI, FJ, dan terakhir C. Kemudian ada yang ketiga yaitu post order atau left right root. Kunjungan dari anak kiri, lalu anak kanan, kemudian yang terakhir akar. Dia punya rumus di sini tuh left right simple. Jadi eh, kemudian contoh urutannya itu ada DE, BK, I, J, F, C, dan A. Setelah itu kita lihat yang terakhir ada level order atau berdasarkan tingkatannya. Jadi dia pengunjungan itu dari atas ke bawah. Dari yang paling teratas dari bagian kiri ke bagian kanan. Contohnya tuh dia berdasarkan urutannya dari teman-teman boleh lihat urutannya tuh dari A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, I, J, dan K. Kemudian yang selanjutnya ada
pohon pencari biner atau binary search tree, di mana teman-teman boleh lihat di situ pohon pencari biner adalah pohon binar terurut di mana anak kiri lebih kecil daripada induk dan anak kanan lebih besar daripada induk. Kemudian setelah itu tujuannya itu mempermudah pencarian data agar lebih cepat dan efisien. Yang pertama ada simpul dalam atau internal node. Internal node itu memiliki anak, itu dia mempunyai anak atau dia memiliki anak. Itu contohnya ada H, F, J. Kemudian eh, boleh lihat teman-teman lihat di contoh yang di sebelah ya. Dia punya anak yaitu dari anak dari H itu ada F dan J. Kemudian yang kedua simpul eksternal, yang kedua atau simpul luar, di mana simpul tambahan atau daun kosong biasanya ditandai dengan kotak. Itu digunakan untuk menandai bahwa akhir dari cabang pohon tersebut. Kemudian yang ketiga ada pohon binar atau pohon binar diperluas. Pohon binar yang menambahkan simpul luar agar setiap simpul memiliki daun atau memiliki dua petunjuk, yaitu anak kiri dan anak kanan walaupun nilainya nol atau nil. Teman-teman boleh lihat di contoh di sebelah, anak dari H ada F dan J, kemudian anak dari F ada B dan G, anak dari B ada A dan C, dan anak dari C ada I dan M. Hasil traversal in ordernya itu A, B, C, F, G, H, I, J, dan terakhir ada M. Karena traversal in order itu menampilkan data dari yang paling terkecil ke yang terbesar. Kemudian ada di sini pohon miring, di mana pohon miring adalah pohon yang seluruhnya simpul hanya memiliki satu anak, yaitu miring kiri saja atau miring kanan saja. Yang dimana artinya strukturnya seperti rantai, tidak seimbang, dia hanya miring sebelah. Jadi teman-teman dia tidak seimbang, dia hanya punya satu. Kalau seimbang kan dia dua-dua seperti ini, sedangkan pada contoh di sebelah itu dia hanya miring kanan. Jadi dia berurutan dari A, B, C, D dan sampai turun paling ke paling yang terakhir. Nanti di akhir dari jenis-jenis atau operasi-operasi dasar tree ini, teman-teman akan lihat pohon balance di mana dia sambungan daripada pohon piring ini. Oke, yang kedua, yang berikutnya ada pembentukan pohon pinner dari hasil reversal yang dan diketahui derajatnya. Pengertiannya itu ada pohon pinner biasanya dibentuk kembali jika tahu urutan reversalnya atau misal preordernya dan derajat tiap simpulnya memiliki banyak anak yang dimilikinya. Contohnya seperti yang di sebelah, reversal order itu ada yang saya pakai di sini ada U, V, W, X, Y dan derajatnya 22, 0, 0, 0. Langkah yang pertama kita tentukan dulu V itu dia punya derajat 2, yaitu anaknya W dan X. Kemudian langkah yang kedua kita W-nya itu punya derajat U punya derajat 2, anaknya V dan Y. Maka hasil akhirnya yang paling kepala adalah U, kemudian anak U ada V dan Y, kemudian anak dari V itu ada W dan X. Oke, kita lanjut. Di sini ada pohon berbenang. Pohon berbenang itu adalah pohon binary yang efisien dalam menggunakan memori. Jika simpul tanpa anak kiri dan anak kanan, maka pointer kosong atau nol diisi dengan benang yang menunjukkan ke simpul lain. Biasanya simpulnya itu berkaitan saat reversal in order. Tujuannya eh, tujuannya itu mengurangi jumlah pointer kosong atau nol, kemudian itu memudahkan reversal kosong tanpa perlu rekrusi atau stack. Oke, yang berikut tuh ada reversal pohon dengan simpul notasi aritmatika atau Polish notation, yang dimana pengertiannya itu reversal adalah cara penelusuran binary tree jika simpul berhasil operasi aritmatika, yang dimana hasil ini identik dengan Nation Police atau yang seperti yang tadi saya sudah bilang, prefix itu preorder, itu dia punya operator paling depan, infix itu in order atau operator tengah, dan yang terakhir postfix itu operator paling belakang. Teman-teman boleh lihat pada contoh yang di sebelah. Contohnya di situ ada A kali B tambah C bagi D kurang E. Reversalnya tuh kita buat pre-order. Teman-teman lihat di situ
pre-order itu prefix ya, berarti operatornya paling depan. Kita buat dulu yang pertama ada, karena semuanya kita kerjakan dari dalam kurung, kita keluarkan tanda tambah dan kali, yaitu jadinya seperti tambah kali A, B, C kurang dari D dan E itu dipindahkan ke bagian depan. Teman-teman boleh lihat, jadi kurang D, E, dan E. Sisa operatornya itu adalah bagi, maka bagi itu ditaruh paling depan, maka hasilnya adalah bagi tambah kali A, B, C kurang D, E. Setelah itu, ada ya oh minta maaf. Setelah itu ada post order atau postfix itu di mana dia punya operator tuh paling belakang. Jadi, sama seperti prefix, cuman kita operator tambah, bagi tambah kali dan kurang itu dipindahkan ke bagian belakang daripada operan. Ya contohnya seperti AB kali, C tambah DE kurang dan bagi. Kalau in ordernya itu sama seperti rumusnya di atas tapi, tidak memakai buka kurung dan tutup kurung. Jadi A kali B tambah C bagi D kurang E. Kemudian ada poin seimbang, seperti yang tadi saya sudah bilang di, eee, pohon miring, atau sabar ya teman-teman, atau pohon binar miring, itu ada di mana, pohon seimbang yang di mana dia itu merupakan pelengkap daripada, pohon binar miring tersebut. Pohon seimbang adalah pohon binar yang tinggi setiap cabangnya hampir sama, sehingga proses pencarian data jadi lebih cepat. Disebut juga sebagai height balance tree karena keseimbangan tinggi dapat diukur dari selisih tinggi subpohon kiri dan kanan. Aturannya itu aturannya itu tinggi subpohon kiri harus sama dengan tinggi subpohon kanan. Artinya eh, iya tinggi lebih minta maaf teman-teman. Tinggi supohon kiri sama dengan, tinggi supohon kanan, atau dia lebih kecil dari satu. Artinya, jika selisih tinggi lebih dari satu, maka pohonnya tidak seimbang. Maka, pohon memiliki syarat, eee, ini disebut dengan pohon APL. Teman-teman lihat pada contoh yang di sebelah, itu ada penyisipan data pohon seimbang. Masukkan angka 6, 7, 9, 4, 3, 2, 5, dan 8. Yang paling pertama di sini atau akar paling kepalanya ada 6, kemudian anak dari 6 itu ada 4 dan 8. Setelah anak dari 4 itu ada 3 dan 5, dan anak dari 8 ada 7 dan 9. Pohon ini tetap seimbang karena tinggi kiri dan kanan selisihnya kurang atau lebih kecil dari satu di setiap simpulnya. Oke, sekian video dari penjelasan saya. Mungkin di setiap video saya ini ada kekurangan yang teman-teman atau serta Bapak dosen kurang paham, saya mohon maaf karena saya memberikan penjelasan sesuai dengan pemahaman saya. Sekian dari saya, terima kasih.